Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Update ini after FOMC tadi malam. Jadi saya akan menjelaskan apa yang disampaikan oleh Chair Powell dari perwakilan Federal Reserve sehingga kita punya gambaran juga ya apa yang kita bisa expect dalam beberapa waktu ke depan dari keputusannya Chair Powell tadi malam terkait dengan statement-statement yang diberikan dan apa yang kita perlu perhatikan untuk ke depannya. Guys, secara pergerakan market nggak terlalu berimpact karena memang tidak ada kejutan ya atau tidak ada elemen of surprise-nya dari perubahan statement atau mungkin dari sisi ya terkait dengan suku bunga yang mau dipangkas tahun ini menjadi berapa ya itu benar-benar nggak ada. Jadi kayak FOMC tadi malam balik lagi ke netral dan I think Powell di sini mencoba untuk membenarkan ya apa yang kita sudah berikan maksudnya statement yang sudah kita berikan di previous video. Berbicara soal efek GDP bisa minus itu faktor dari import yang ternyata naik secara signifikan dan ini diakibatkan oleh permasalahan tarif. Jadi gara-gara tarif ada kekhawatiran ya terkait dengan ya kenaikan inflasi, kemudian harga barang-barang yang diimpor jadi lebih mahal sehingga buat para importir yang memang dia pekerjaannya adalah import atau dia punya bisnisnya adalah import ya dia harus menyetok lah lebih banyak barang mumpung harganya masih relatif murah. Itu yang sekiranya terjadi sebagai salah satu faktor penyebab GDP turun. Tapi ini kalau buat saya pandangan pribadi ya biar gimana pun sektor perekonomian mereka melambat itu sudah bisa dikatakan bahwa ya memang begitu gitu kan. Secara data tidak bisa bohong gitu kan. Tapi memang mungkin ya kalau kita lihat dari terakhir dia punya statement, tampaknya memang acuan utama dari The Federal Reserve sendiri ya mereka harus lihat lagi bukan hanya berpatokan pada satu data yaitu angka GDP-nya secara spesifik. Tapi kita berbicara soal PMI-nya ya, kita berbicara soal kalau kalian mampir ke dia punya data-data ekonomi dalam beberapa bulan terakhir ya berarti kita harus ngecek gitu kan satu persatu bila perlu. Jadi buka dari business confidence, manufacturing PMI, non-manufacturing PMI, services PMI. Ini adalah sektor per bisnisnya, sektor-sektor bisnisnya di US. Jadi kalau kita lihat ini per Januari, Februari, Maret kan sebenarnya angkanya turun ya. Ini untuk ISM atau business confidence. Kemudian untuk manufacturing PMI ya angkanya bisa dibilang naik turun tapi di secara average kan itu masih di atas 50. So I think it's still fine gitu loh buat mereka. Kalau misalnya kita lihat dari yang services PMI angkanya juga sama dan ini masih di atas 50 ya. Kalau di bawah 50 baru dianggap terkontraksi ya, di atas 50 dianggap tetap dalam keadaan expansion. Dan terakhir kalau kita lihat angka yang terakhir itu adalah services PMI, ini yang sebenarnya decline tapi kemudian pada Maret dia pulih. Nah Aprilnya sebenarnya dia turun lagi guys tuh ya. Saya nggak tahu nih kira-kira dia bakal ngomong apa lagi gitu kan. Tapi yang pasti ya ini semua di atas 50. Ini kan 50 nih di bawah. Nah ini kan ini minimal aja dapat angka dekat-dekat 51 gitu. Ini 52, ini 53, ini 54. Ini berarti di atasnya kan between 54 dan 55 gitu. So ya dalam penjelasannya sendiri teman-teman sekalian, kalau kalian mempelajari tentang bagaimana cara membaca data PMI, selama angka-angka ini di atas 50 itu dianggap masih dalam keadaan expansion. Ya, expansion ya artinya bisnisnya masih berkembang gitu. Tapi kalau udah di bawah 50 itu sebenarnya udah dikategorikan sebagai kontraksi dan itu juga bisa mempengaruhi GDP secara garis besar. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi dari statementnya dia berbicara economy activity ya masih tetap berekspansi, unemployment rate masih stabil, memang benar karena dari data yang minggu lalu kita sudah lihat. Lalu labor market condition remain solid, ini NFP-nya juga masih di atas average-nya 150.000 dan inflation remains somewhat elevated ya. Ini somewhat elevated ya bertanya-tanya gitu kan. Padahal angkanya udah dekat juga sih dengan targetnya kan. Targetnya kan 2%. Tapi kalau kita lihat dari data GDP atau prices, GDP ya, dari data PCE dan juga CPI, sebenarnya udah nggak terlalu jelek-jelek banget ya. Inflation rate so far udah di angka 2,4%. Kemudian untuk PCE yang annual change sudah 2,6%. Dan ini preferred yang dipakai sama Federal Reserve ya di dalam dia punya economy projection. Jadi bukan dilihat dari inflation rate tapi dia lihat dari core PCE-nya.
Dan ini juga berhubungan dengan ya GDP punya data gitu kan secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya dari angka-angka yang ditunjukkan di sini price index ya untuk annual change juga angkanya 2,3%. Ini kan udah dekat sama target dia keseluruhan di angka 2%. Which is sebenarnya udah bagus gitu teman-teman sekalian. Ya inflation rate lah 2,4. Karena waktu itu kan yang tertingginya itu kan di sini 9,1%. Itu kan gara-gara COVID dia ngelakuin QE dan di awal tahun 2022 itu inflasinya sempat tembus 9,1%. Nah, pelan-pelan bertahun-tahun itu udah turun sampai angka 2,4%, maka sebenarnya ini udah bagus sekali gitu loh. Bahkan inflation rate-nya yang month over month-nya minus 0,1%, which is good. Ya, I think everything's fine gitu loh. Jadi tinggal memang secara keseluruhan ini berarti skenario soft landing ya. Bisa dibilang kan seperti itu. Skenario soft landing itu bisa terrealisasi. Walaupun angka GDP-nya minus, tapi dia benarkan dengan istilah, ya ini gara-gara import nanjak gitu loh. Maka kalau kita berbicara GDP komponen, salah satunya itu kan adalah net import export ya. Net export alias ekspor dikurangin import. Jadi kalian lihat datanya di sini, kemudian kalian buka di sini nih kekecilannya. Saya buka lagi sekali lagi. Hup. Nah, ini dia. Tuh ya. Kalau kalian lihat nih, net export of goods and services. Ini berarti rumusnya sederhana, ya kan? E dikurang I, ya. E-nya itu untuk ekspor, I-nya itu untuk import. Nah, dapat yang namanya net export of goods and services. Jadi kalau misalnya importnya nih, misalnya 10 gitu, ekspornya misalnya 5, ya kan totalnya jadi minus 5. Nah, ini yang bikin GDP-nya itu cenderung turun. Tapi kalau kita berbicara BI ya atau business investment di sini, berarti kalau ngelihat data ini ya bergantung sama PMI tadi. Kalau misalkan PMI-nya masih expand dianggap masih oke, kalau misalkan di bawah 50 dianggap sudah negatif atau terkontraksi. Dan salah satunya adalah P, C, dan E alias PCE, teman-teman, Personal Consumption Expenditures ya, yang tadi kita udah bahas juga. Jadi kalau misalnya angkanya melambat, actually sebenarnya emang itu yang dicari oleh Federal Reserve. Ya mereka memang tujuannya adalah untuk membuat perekonomian melambat, baru kemudian inflasinya bisa turun. Sebenarnya kan itu ya yang dicari sama mereka dan yang akan mereka lakukan actually. Nah, namun dari keseluruhan di sini yang kita perlu pertanyakan ya kan apa saja ya, seperti misalkan terkait dengan dia punya treasury. Nah, di sini kan dia bilang nih, the committee will continue reducing its holdings of treasury securities and agency debt and agency mortgage-backed securities. Ini kita bilang, jadi sebelumnya dia angkanya di 60 miliar dolar, sekarang itu udah 5 miliar dolar guys. Berarti udah secara aktif di bulan April dia menyuntikkan likuiditas. Dan itu sudah mulai, saya pikir sudah mulai terasa ya efeknya kalau misalnya kita ngelihat bagaimana ETF bisa begitu positif. Ya ini salah satu yang menjadi faktor pendukung atau faktor pendorongnya. Di luar daripada kondisi tersebut, I think secara keseluruhan nih ya teman-teman, ini kita baru mau ngomong nih tadi $5 billion per month ya, ini yang masalah yang dia kurangin tadi dari awalnya sekitar $60 billion. Yep, and so far ya I guess dari Federal Reserve kita nggak banyak dapat dukungan ya. I mean bagaimana Bitcoin bisa naik ke 99.000 Vin kalau bukan karena FOMC? Jawabannya sebenarnya adalah karena ini China ya China says US ngajak China ketemuan dan ngobrol seputar dagang atau seputar tarif gitu kan di Switzerland pada pertemuan hari Sabtu ya kalau nggak salah teman-teman di Geneva. The upcoming meeting in Switzerland between US Treasury Secretary Scott Bessent and his Chinese counterpart was requested by Trump administration, kata Chinese. Nah, ini masalah mereka adu ego nih. Apakah nanti Trump akan mendinai, dia bilang kayak, enggak, bukan kita ya, yang ngajak ketemu si China tuh bukan kita gitu. Ya, itu kalau udah kayak begitu ntar urusannya repot teman-teman ya. Sorry ke ini ya, kepotong ya teman-teman. Oke, here we go. So ya kalau kita lihat ya dari statement-statementnya dari statement-statementnya China terakhir sendiri sih mereka dan US ya sama-sama saling ini. By the way ini kita dapat breaking news nih, mumpung ya. UK confirm kalau Trump itu akan mengumumkan soal dealnya mereka ya between US dan UK, dan I think it's gonna be tonight. And
any outcome yang berhubungan dengan adanya mereda ketegangan terkait dengan tarif dagang itu akan memberikan dampak yang relatif positif buat stock market, begitupun untuk Bitcoin sebagai risk on asset. Nah, di sini udah dijelaskan juga ya dari tadi pagi ya, dari tadi subuh teman-teman sekalian. Sebenarnya sebelum Chair Powell mulai ngomong ya, Trump itu udah sempat ngomong duluan teman-teman. Jadi kalau Chair Powell kan ngomong jam 1-an tuh ya. Nih dia lagi aktif nih ngomong ya, di posting terus tuh. Fed, we won't make progress on goals this year if tariff stays ya bla 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 ya, dia akan ngomong kayak gitu. Intinya dia kasih penekanan juga sih ya di statement yang ini nih. Menurut saya ini cukup jelas kalau it all depends on tarif ya. It all depends on tarif gitu. Jadi kalau misalnya tarifnya udah beres, somehow Trump bisa ketemu titik tengah untuk terkait dengan permasalahan tarif, dan market udah bisa benar-benar responsif atas dasar kita ngomongin udah ada kestabilitasan, udah ada kejelasan, ya udah saya pikir itu akan mendorong market untuk lebih berani ya di dalam mengambil keputusan di risk on asset. Dan kalau kita lihat ya, ini satu yang dia tekankan sebenarnya yang sempat bikin market turun guys, a moment before FOMC, not open to pulling back 145% tarifs ya. Di sini statementnya itu kalau kita lihat terjadi membuat Bitcoin turun di sini nih at that moment. Ini ya penurunannya gitu. Jadi saya ingat banget tadi malam ya, lagi heboh-heboh kan di SAG. Wow, FOMC belum, tapi dia udah mulai ada pergerakan gitu. Ya sebenarnya ini faktornya gara-gara Trump sempat ngomong soal hal itu. Dan I don't know on tariff exemptions, we will take a look at exemptions ya. Pokoknya statement-statement dari Trump lah. Tapi di sini yang menarik adalah I'm confident US to envoy to China will do an exceptional job. Ya berarti memang diharapkan hasil dari pertemuannya itu bisa membuahkan dampak yang positif lah gitu. Jadi Trump juga ngomong nih ya. Ini ya makanya saya bilang ya, tadi malam saya sempat lihat soalnya dia ngomong China should reassess who asked for a meeting. Jadi katanya China lihat lagi deh siapa yang ngajak meeting. Ya kira-kira begitu. Ya pusing juga ya. Ini Trump kadang-kadang bukan mempermainkan lah ya. Dia memainkan egonya dengan baik ya. Dan permainan egonya itu yang bikin sebenarnya market jadi cengap-cengap ya. Kesulitan juga untuk menghadapi perubahan dinamika sentimen yang diakibatkan oleh berbagai statement yang sangat kontroversial itu. So pada akhirnya teman-teman ya, saya kasih sedikit kesimpulan dulu deh terkait dengan FOMC biar nggak panjang-panjang juga. Jadi gini guys, intinya dari Federal Reserve, statement yang dikasih tadi malam ya, dia sudah menjelaskan kalau ini bergantung dari US trade talks juga terkait dengan tarif. Kemudian dia juga nggak mau terburu-buru mengambil keputusan. Tapi ini konteksnya adalah ngomongin saat ini. Jadi memang dia tidak mau pangkas saat ini, dia pertahankan, dan statement atau dasarnya itu adalah dengan melihat GDP yang masih oke, karena dampaknya hanya terkait dengan import. Kemudian juga selain daripada itu, karena ya efek daripada permasalahan tarif yang belum resolve, ya dia nggak mau juga memburu-burui untuk ngasih clue ya terkait dengan apa yang akan mereka lakukan. Karena ada satu kondisi ya tuh, dia bilang ini adalah good position buat wait and see. Lah dia juga mau nunggu gitu loh. Nunggu apa? Nunggu kejelasan. Ya kan? Tarif staying at their current level could delay Fed from achieving its goals for at least the next year. Itu kata Powell. Jadi dia ngasih estimasi, ngasih forecast kalau target dari inflasi 2% itu bisa dibilang mengkhawatirkan ya kalau misalkan tarif tetap ada gitu. Future Powell, the economy is strong enough for us to wait and see, kata dia gitu. Ya, dia menjelaskan bahwa terlalu cepat juga, terlalu terburu-buru juga kalau misalkan dia kasih tahu kayak arah atau direction kemana. But anyway, the moment dia ngomong teman-teman sekalian, ya secara pergerakan S&P 500, I think ya cenderung relatif bullish juga. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak yang membuat kita terkejut gitu. Tapi kalau kalian perhatikan ya, di overall movementnya ini sebenarnya consolidate. Baru aja tadi pagi ini naik lumayan signifikan. Tadi pagi banget loh. Dan ini saat New Yorknya udah close, bukan saat New York open. Makanya saya bingung ya, how come the Asian market itu react, dan reactionnya lebih strong ketimbang pada saat New Yorknya yang lagi open. Kalau kita lihat dari berita,
Ini sepanjang tadi pagi ya, ini jam 8 pagi itu ya. Paling ini deh, Trump to reveal trade agreement with major undisclosed nation. Thursday, the first of many. I think that's the clear statement dari Trump yang membuat market hari ini, tepatnya tadi pagi, itu bisa nge-pump. There we go. Ya, jadi bagaimanapun guys, begitu si Chair Powell bilang bahwa ya kita tunggu hasil dari tarif ya gitu. Kita tunggu permasalahan obrolan seputar tarif ya. Ya udah, Trump kasih pengumuman dan market reactionnya dari situ. Kalau Trump nggak ngasih statement, ya Trump tidak ngasih, bukan maksudnya kasih statement ya, Trump to reveal trade agreement. Kalau misalnya ini nggak ada kejelasan soal ini, saya rasa market hari ini banget nih, detik ini banget, biasa aja, nggak bakal kemana-mana juga gitu, nggak bakal ada pergerakan. But I think ya we are lucky enough teman-teman sekalian ngedapetin reaction seputar tarif, dan memang tampaknya masalah tarif akan resolve very very soon. Terakhir obrolannya adalah US dan China, that's it. Oke, US and China talk itu akan ngasih kita lebih pergerakan yang lebih enak lagi, saya pikir ya, berhubungan dengan kondisi tren yang saat ini sedang terbentuk. Jadi secara keseluruhan, guys, saya juga masih sama di overall bias yang saya sampaikan pada teman-teman sekalian, bahwa we only follow the structure yang terbentuk di internalnya. Itu aja. Jadi kalau misalkan ya dari saya ya pribadi teman-teman, kita juga nggak mau terlalu over spekulatif. FOMC ya dar der dor, dia ngomong A, dia ngomong B, dia ngomong C. Pokoknya selama saya punya struktur tidak di-violate ya, atau secara kita ngelihat ini kan price action ya teman-teman sekalian. I mean ya saya bukan nunjukin kayak spesifiknya saya punya ini, enggak ya teman-teman ya, tapi lebih kepada secara price action, data, chart yang menunjukkan kepada kita bahwa we still have enough demand, that's it. Oke, starting dari saya post ini di Telegram juga, teman-teman tahu saya udah marking key levelnya dari sini, and I personally guys still believe kalau markingan tersebut valid gitu. Karena kalau kalian lihat ya, ini waktu saya terakhir share itu posisinya di sini ya, udah beberapa waktu yang lalu, and simple banget ya, selama strukturnya tidak broken, selama support tidak dihajar, supportnya artinya bertahan dong, ya udah, sesimpel itu kita bisa mengatakan bahwa berarti kita masih punya enough demand dari area tersebut. Nah ini saya bawa teman-teman, saya tunjukin sekali lagi ya. Ini nih teman-teman sekalian ya. Actually dari sini sih. Ya, sehubungan dengan kondisi tersebut. Oke, BTC saat ini sedang dalam fase pullback-nya. Bahkan saya ada posting di sini juga kok. Ini yang lebih early tuh, ya. This is the key level yang holding. Jadi saya post yang ini, ya you know, chart saya banyak banget berantakan di sana sini teman-teman sekalian. So yeah, we have a nice reaction dari area tersebut. Nah sekarang info apa yang kita dapatkan? Satu, kemarin ada yang nanya ke saya di komen di previous video. Katanya gini, kok gimana caranya kita tahu ada higher high yang terbentuk? Ini jawabannya, higher high. Dan harus body candle ya, bukan cuma buntut gitu. So right now kita punya higher high, artinya key level kita berubah nih teman-teman. Ada dua area yang kamu bisa pakai. The very first one, ini yang paling agresif, ini yang paling kritis. Ini yang paling ekstrim ya. Kecuali kita nggak dapetin dia pullback kayak begini, and then dia create higher high lagi. Nah, ini baru kita bisa bilang pindah ya ke area yang baru. Ini adalah area invalidasi kita. Jadi, kalau saya boleh ambil kesimpulan sederhana teman-teman, selama level ini bertahan, kita bisa tetap bullish. Oke? Maka pola pikirnya, oh selama level ini bertahan, ya udah, kalau saya I will look for long opportunity. Kira-kira begitu. Ya, pokoknya selama level ini bertahan dong. Berarti kalau dia break begini, ada kemungkinan dia sudah tidak mengalami penguatan lagi secara jangka pendek. Ya udah, berarti teman-teman bisa berpikir bahwa that's the moment kita bisa katakan bahwa secara short term biasnya itu switch ke arah bearish. Ya, but for now, selama itu tidak terjadi, kita nggak perlu tergesa-gesa mengatakan bahwa ini bearish, ini top dan bla bla bla. Oke, what do we have right now? Nice banget, berarti price jatuhnya adalah break and retest and then creating another higher high. Sampai mana kira-kira targetnya?
teman-teman bisa mengambil acuan key level berupa level psychology. Seperti yang kita tahu, level $100.000 adalah level psychology. Oke, tuh di sini. Dan selain itu, kalau kamu tambahkan juga di area tersebut, itu sebenarnya merupakan area support resistance juga kok. Di sini support ya kan. Begitu di break jadi resistance, habis itu dia turun. Nah, jadi ya bisa dibilang itu menjadi target jangka pendek yang mungkin teman-teman bisa expect untuk tercapai. Dan lagi kalau misalkan dari internalnya, in case nih nanti begitu dia capai gitu ya 100.000 jebret, dia kebentok tak dia turun gitu, teman-teman nggak perlu panik. Oke, kalau saya nggak perlu panik, justru saya malah happy. I will look for opportunity dari area di internalnya gitu kan. Saya coba cari, wah level ini kayaknya bagus nih, ada potential liquidity sweep, kemudian kita juga lihat ada terdapat small imbalance atau fair value gap di area tersebut. So yeah, I'm gonna expecting price of Bitcoin retest ke level itu dan probably kasih saya good setup untuk saya transaksi. Ya, kira-kira seperti itu. Dan sekarang udah naik nih Vin, mau gimana gitu. Ya kalau saya sudah naik, saya nggak akan ngejar gitu loh. Saya juga masih ada posisi well maintained, udah tinggal sabar aja nunggu sampai akhirnya dia kasih kita better entry area. Kalau misalkan belum ada better entry area, jangan paksain teman-teman. Itu my message ya. Dan saya udah kasih penjelasan juga ya di Telegram terkait dengan seluruh pembicaraan yang dilakukan oleh FOMC dan bagaimana positioning saya. Saya udah jelaskan kepada teman-teman bahwa secara short term main fokus saya tetap sama, follow the structure. As long bias still bullish, kita follow trendnya. Yang kedua, kalau misalnya ngomongin mid to long term, I think this is not the right time untuk kita all in guys. Mengingat biasanya di momen dari suku bunga yang tinggi dipertahankan terlalu lama, itu memang secara impact adalah perlambatan ekonomi. Sometimes bisa ekstrim, sometimes bisa aja soft landing. Nah, tapi yang namanya ekstrim itu kan terjadi pada saat market dalam keadaan baik-baik saja. Biasanya seperti itu. Jadi kita nggak bisa melihat. Tahu-tahu langsung ya crash. That's it, teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. So, just be careful. Do not over investing ya. I think dengan kondisi saat ini, somehow Anda harus punya stable coin atau cash juga persediaan. Dan itu bakal penting banget buat teman-teman prepare nembak ketika nanti market memang waktunya masuk ke dalam fase koreksi yang major. Okay? But for now guys, as long the structure is bullish, kita tetap remain bullish. Okay? So that can be the update. Thank you very much guys for watching and see you guys again di live streaming. Ya, kita bakal adain live streaming probably di weekend. Sorry, nggak jadi di pertengahan minggu ini teman-teman sekalian, tapi di weekend ini kita akan lakukan live streaming. Okay? See you guys again. Goodbye and cheers guys. God bless. Bye-bye.